Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita mengingat kembali untuk definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Baik, untuk definisi nilai mutlak, jika kita memiliki sebuah nilai mutlak X, maka nilai mutlak dari X ini dia akan menjadi dua jawaban. Yang pertama, dia bisa menjadi positif X jika nilai X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan menjadi negatif X jika nilai X-nya kurang dari 0. Jadi jangan lupa, silakan diingat kembali untuk definisi nilai mutlak yang seperti itu. Nah, sedangkan ini berlaku untuk bukan hanya nilai X saja. Untuk apapun yang berada di dalam tanda mutlak itu akan berlaku sama seperti tersebut. Contoh, misalkan kita memiliki 2X ditambah 1. Nah, dia akan bernilai 2X ditambah 1 jika batasnya yaitu 2X ditambah 1 itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Artinya di sini nilai X-nya akan lebih dari sama dengan negatif 1/2. Dan dia akan bernilai negatif dari 2X ditambah 1 jika nilai 2X ditambah 1-nya itu nilainya kurang dari 0 atau X-nya kurang dari negatif 1/2. Contoh lainnya, misalkan 8X dikurang 3, maka ini akan menjadi 8X dikurang 3 jika 8X dikurang 3-nya lebih dari sama dengan 0, dimana berarti X-nya lebih dari sama dengan 3/8. Atau dia akan bernilai negatif dari 8X dikurang 3 jika 8X dikurang 3-nya kurang dari 0 atau X-nya kurang dari 3/8. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, jika sudah dipahami, maka kita akan masuk untuk pertidaksamaan ya. Oke. Sekarang kita misalkan mutlak X kurang dari 5. Nah, sekarang coba kita ingat kembali untuk konsep dari sebuah nilai mutlak untuk garis bilangan. Jadi kalau sudah dipahami untuk pertemuan sebelumnya, konsep nilai mutlaknya ini adalah bahwa artinya berapa nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari angka 0. Nah, misalkan ini angka 0 nih. Nah, kemudian yang jaraknya kurang dari 5. Nah, ini misalkan 5 nih. Nah, berarti kalau kurang dari 0 artinya ke kanan. Ya, berarti mentoknya di angka 5. Berarti yang kurang dari 5 ini dong. Nah, kalau ke kanan. Sedangkan kalau ke kiri berarti ke negatif 5. Silakan kita 5 langkah nih ke kiri. Jadi sampainya di angka berapa? Di negatif 5. Nah, sampai sini berarti nilai X yang kurang dari 5 tuh yang mana saja untuk mutlak dari X-nya. Jadi jawabannya antara ini. Jadi X-nya itu nanti harus kurang dari 5 dan harus lebih dari negatif 5. Nah, jadi jawabannya yang ini. Nah, jawabannya adalah interval antara X kurang dari 5 dan lebih dari negatif 5. Ini dengan menggunakan konsep jarak ya. Semoga dapat dipahami. Nah, berikutnya berarti dapat kita simpulkan nih, kalau untuk sebuah nilai pertidaksamaan, jika kita memiliki mutlak X kurang dari A, maka ini kita akan memiliki penyelesaiannya X-nya kurang dari A dan X-nya harus lebih dari negatif A.
Jika nanti soalnya memiliki tanda sama dengan atau interval tertutup, ini pun sama, hasil akhirnya pun harus sama seperti ini. Baik, ini untuk konsep yang pertama ya. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berlaku juga untuk jika di dalam mutlaknya bentuk aljabar juga ya, bukan hanya X saja. Nah, misalkan contohnya kita punya mutlak 2X dikurang 1 lebih kurang dari 7. Nah, misalkan contohnya ini ya. Untuk contoh yang pertama, jika berupa bilangan aljabar, berarti jawabannya bagaimana? Artinya ini nilai 2X kurang 1 ini harus kurang dari 7 dan harus lebih dari negatif 7 gitu, sesuai dengan konsep yang tadi ini ya. Nah, sekarang kita pengen supaya angka satunya ini hilang, maka langkah pertama kita harus tambahkan angka 1 di semua ruas. Berarti ini jadi berapa? Negatif 6. Ini jadi tinggal 2X ya, karena jadi 0, satunya ditambah negatif 1 ditambah 1, ini jadi 8. Nah, kita mau apa lagi nih supaya X sendiri kan, berarti semuanya harus dibagi 2. Maka kita punya X berarti kurang dari 4, kemudian berarti kurang lebih dari negatif 3. Oke, berarti ini jawabannya ya. Nah, semoga dapat dipahami sampai sini. Udah ya. Oke, nah sekarang contoh lagi. Jika misalkan kita punya 5X ditambah 1, ini kurang dari sama dengan misalkan sebentar, kurang dari sama dengan 16. Oke, berarti kita punya 5X ditambah 1 ini harus kurang dari 16, kurang dari sama dengan 16, dan lebih dari sama dengan negatif 16. Angka pertama kita kurangi 1 semua ruas ya, supaya yang satunya hilang, maaf. Nah, berarti yang ini jadi berapa? 15. Yang kanan jadi berapa? Negatif 15. Sekarang supaya X hilang, kita bagi semuanya dengan angka 5. Jadi 5X dibagi 5X, berarti dia kurang dari sama dengan 3. Kemudian lebih dari sama dengan berapa? Oh, ini maaf, yang atas bukan negatif 15 tapi negatif 17 karena dikurang 1 ya. Maka ini jadi negatif 17 dibagi 3. Ini jawaban akhirnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang misalkan nih kebalikannya, kita memiliki mutlak X lebih dari 3. Berarti kita pakai konsep jarak lagi nih. Misalkan ini 0, berarti kalau lebih dari 3 berarti harus dari 3 ke kanan ya. Atau untuk konsep di sini yang ke kiri harus lebih dari negatif 3, berarti ke kiri ya. Nah, ini dia. Karena nilai mutlak definisinya jadi positif 3 atau negatif 3 ya. Nah, di sini berarti yang kita peroleh gimana? Maka nilai X-nya yaitu bisa lebih dari 3 atau nilai X-nya bisa lebih kecil dari negatif negatif berapa? Negatif 3 ya. Nah, ini jawabannya. Nah, berarti kita punya nih konsep untuk mutlak X jika lebih dari A, maka jawabannya itu menjadi X dia lebih kecil dari negatif A atau nilai X lebih dari A. Nah, ini yang harus dihafalkan juga, catat nanti ya. Itu konsep untuk lebih dari A. Misalkan nih contohnya, ya kita memiliki mutlak X lebih dari sama dengan 5, berarti jawabannya berapa nih? Berarti X kurang dari sama dengan negatif 5, betul, atau
X-nya bagaimana? Lebih dari 5. Ini aja. Sama seperti konsep yang telah kita dapatkan tadi ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita punya X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Artinya ini gimana? Artinya berarti X tambah 3 ini kurang dari sama dengan negatif 7, atau X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, kita harus cari nilai X nya, berarti kita pindah ruaskan positif 3 nya ke kanan menjadi negatif 10, kemudian kita pindahkan yang positif 3 nya ke kanan jadi negatif 3. Nah, inilah yang diperoleh, bentuknya jadi X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, sampai sini ini contoh soalnya, semoga bisa dipahami ya. Oke, jangan lupa dicatat dulu. Sampai di sini mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan pada ibu. Oke.